Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Talim Al-Salim 6 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan yang pagi hari ini kita jumpa lagi dalam rangka talim seperti biasa. Pelajaran kita pagi ini hadis ke-442, keutamaan sujud. Siapa yang mau baca duluan? Silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sujud. Di Sahih Muslim yang Abi Ahmad yang mari mola itu mau maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Amirul Ahmad Yudhi bijil janata au qala qultu bi ahabil a'mali ilallah wa sakata summa sa'altuhu lali tata wa qala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala alaika bika surati sujudi lillahi wa innaka latasjudu lillahi sajadata illa Allahu bihada rojata wa hatta angka biha wati'atan qala ma'danu thumma lakitu abad darda wa sa'altuhu wa qala la maqala tahu, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu yang artinya dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'muri radhiyallahu an, katanya aku bertemu dengan Sauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku bertanya kepadanya, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang apabila amalkan aku masuk surga karenanya. Dia tidak menyaut, sehingga permintaanku itu kuulang sampai 3 kali. Akhirnya dia menjawab. Aku pernah pula menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pertanyaan kamu itu, maka jawab beliau, perbanyaklah sujud kepada Allah, karena sesungguhnya apabila engkau sujud 1 kali, Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 dosa daripadamu, kata Ma'dan. Kemudian aku bertemu dengan Abu Darda, lalu kutanyakan pula kepadanya, maka jawabnya sama dengan jawaban Sauban kepadaku. Lanjut, Ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Jamaah sekalian,
tentang sujud. Sujud tahu di dalam sholat kita ada sujud. Jadi keutamaan sujud seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala pernah ditanyakan oleh Ma'dan bin Abi Thalhah kepada Sauban. Kemudian Sauban menjelaskan pernah Rasulullah bersabda. Ringkasnya begitu. Apa kata Nabi ketika menjawab pertanyaan tersebut? Yang bunyi pertanyaannya, amalan apa? Amalan apa yang aku kerjakan hingga aku bisa cepat masuk surga? Nabi menjawab, alaika bikasratis sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Kata Nabi, perbanyaklah olehmu akan sujud, karena setiap seseorang sujud, Allah angkat derajatnya dan Allah hapus kesalahannya. Ini dasar sholat sunat taubat, termasuk hadis yang menjelaskan tentang sholat taubat. Jadi orang yang ingin diampuni dosanya dengan cara dia melakukan sholat taubat, apalagi dia lakukan berkali-kali sujud. Karena setiap satu kali sholat 2 rakaat, setiap 2 rakaat pasti 4 kali sujud. Artinya 4 kali sujud, kali 1 kali diampuni Allah dosanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memperbanyak sholat-sholat sunnah, baik sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah. Jadi cara untuk dapat mengampuni dosa dengan cara banyak sholat. Dengan banyak sholat pasti banyak sujud. Itu. Yang lainnya kemarin kita sudah sampaikan, dengan cara banyak sedekah, dengan cara puasa Senin Kemis, dengan cara bangun malam, itu semua dalam rangka menghapus dosa-dosa masa lalu. Sebanyak apapun dosa hamba Allah, ya sekalipun musyrik dosanya, tapi kalau dia bermohon pada Allah sebelum kematian datang, maka semua itu diampuni Allah. Yang perlu digarisbawahi, dosa musyrik yang kebawa mati tidak bisa diampuni Allah dengan doa-doa orang-orang yang ada di dunia. Jadi doa musyrik, pribadi itu sendiri yang mohon ampun pada Allah atas kemusyrikannya selagi dia masih hidup sebelum kematian datang. Adapun dosa-dosa selain musyrik, dosa besar apapun akan diampuni Allah apabila ada permintaan-permintaan baik dari anaknya, saudaranya, kaum muslimin muslimat pada umumnya. Begitu masalahnya. Udah, soal sujud. Nanti kalau mau tanya belakangan. Yang kedua, hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua. Faqala lisal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala au ghairu dzalika. Bunyi pertanyaannya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang apabila aku lakukan nanti aku bisa dekat dengan engkau ya Rasulullah? Kalau tadi amal perbuatan apa? Ini salah. Ini beda, maksudnya bukan salah, beda. Perbuatan apa yang aku lakukan, aku nanti bisa tinggal dekat dengan engkau ya Rasulullah di dalam surga. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah aku dengan cara kamu memperbanyak sujud.
Nah, ini. Jadi sama artinya sujud-sujud juga. Jadi perbuatan yang dapat mengampuni dosa, mengangkat derajat, bisa dimasukkan ke surga dengan cara banyak sholat atau banyak sujud. Yang kedua, amal-amal perbuatan yang bisa dekat nanti dengan Rasulullah di dalam surga juga dengan banyak sujud. Gitu. Anggota sujud. Hadis yang ke-444. An Abdullah bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'in wala aqfita syara wala siyaba al jabhati wal anfi wal yadaini wal rukbataini wal qadamain. Nabi bersabda, aku perintahkan sujud kamu dengan 7 anggota. Tidak dibolehkan melapiskan dengan rambut atau dengan pakaian. Yang pertama, jidat atau kepala. Apa sih namanya ini? Jabhah ya. Ini tidak boleh terganggu oleh apapun. Dia mesti langsung nempel ke tempat sujud. Baik sejadah, sorban, atau langsung ke keramik. Tidak boleh ada rambut yang menghalangi jabhah atau bagian kepala kita sini. Oleh karenanya, orang yang rambutnya panjang, ya, dia menggunakan kopiah atau topi. Tujuannya supaya ketika dia sujud tidak menghalangi jidatnya, bagian kepalanya yang depan. Dia wajib pakai topi. Kalau tidak pakai topi, akhirnya dia menghalangi jidatnya, akhirnya sholatnya tidak sah. Kalau yang begitu wajib pakai topi. Tapi kalau tidak menghalangi jidatnya, dia tidak perlu pakai topi. Nggak apa-apa. Gitu. Ini namanya akhlak. Ya. Akhlak dan syariat yang bisa menentukan sah atau tidaknya di dalam ibadah. Kalau gara-gara rambut yang menghalangi anggota sujudnya bagian yang pertama itu di jidat, lalu sholatnya tidak sah, maka dia mesti pakai kopiah atau ikat kepala atau sorban yang bisa menghalangi rambutnya yang bisa menutupi pada saat dia sedang sujud. Itu yang pertama.